Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi Zayyinna bil akhlaqil hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang ulun muliakan kepada para hadirin, kepada para hadirat yang ada berhadir di pasar agrobisnis ini, wabil khusus tokoh masyarakat, tokoh agama, yaitu Ustadz Wahyu, mobil khusus lagi Sidin dan sana ulun bakawan lawan Sidin 8 tahun kada pernah berpisah, teman sejati memang Sidin luar biasa yang selalu ada ketika susah, yaitu Kakanda Al-Ustadz Haji Fauzan bin Tuan Guru Haji Muhammad Sunni, dan wabil khusus lagi yaitu Al-Habib Ahmadi Ba'bud. Kita minta lawan Allah berkat perayaan Isra Mi'raj dan mahaul daripada wali Allah, sangat-sangat kita berharap mudah-mudahan pasar ini berkah, amin. Pasar ini Allah tingkatakan iman, amin. Allah tingkatakan takwa, amin. Allah jadikan pasar ini damai dan tentram, amin. Dan mudah-mudahan pasar ini sehari 10 juta hujungannya, amin ya rabbal alamin. Ya, kita kada mahal, kada alang-alang kita mendoakan, jangan alang-alang. Cuma guru jar 10 juta sehari jar. Habis itu kurangnya beriman, bertakwa, berakhlak. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat-sangat mungkin. Bahkan ulun katakan sangat-sangat mungkin. Karena ulun jelaskan ajaran Allah, ajaran Nabi, ajaran agama tentang masalah orang berjualan. Mudah-mudahan terjadi, amin. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pasar, dan ulun katakan alhamdulillah kita berada di tempat yang berkah. Pasar ini berkah. Mungkin hanya ulun yang menyambat pasar ini berkah, karena ulun ini karas kajung, kada kawa dikarasi, intinya barakah tupang sudah. Jadi pasar ini tempat berkah. Nya banyak orang menyambat bahwa pasar itu kada berberkat. Dalilnya apa aja? Abghadul biladi ilallahi aswaquha. Pasar, tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi pasar disambat tempat dibenci oleh Allah. Bahkan mancap kurang-kurang nangka pasar beretaan neraka, dunia beretaan. Wal benar neraka itu tuh. Jujur kada boh. Bila orang berangkat ke pasar dipadahkan dunia, bila orang berangkat ke pasar dipadahkan ahli neraka, bila orang ke pasar dipadahkan kada cinta akhirat, karena dipadahkan pasar tempat syaitan. Hadisnya ada, bujur hadisnya ada, bujur, tapi salah memaham. Akibat jar Ustadz Paujan tadi, akibat kada beilmu. Nyanangaran kada beilmu itu asa bujur tapi tasa
Masalah akibat menuntut ilmu guring gawian menyambati orang di pasar, bahkan kadang-kadang karena ilmu nang tanggung mematahkan umat-umat muslim nang hendak mencari rezeki, gasan anaknya, gasan bininya, gasan menukar anak susunya, susu anaknya papaling akibat kada babine kayak ini parang paling ay babander ako paling babander akibat manukarakan susu anaknya, mangkosi SPP anaknya, bahkan orang di pasar ini berjual gasan menjujur anak orang banyak di sini. Dipatahkan semangat bahwasanya apa? Pasar itu adalah tempat setan. Orang nangka pasar adalah dunia, memberi duit kada, mangkosi kada, walau ganyao. Mana orangnya? Lawannya apa? Kita itu. Mana orangnya? Mana. Bila ada nangka itu toh ilmu tanggung, mengaji tanggung, mematahkan umat muslim nang hendak semangat begawi mencarikan nafkah istrinya. Ya Allah, akibat ujar ulama, barang siapa orang kada berilmu kana dararuhu aktsar min naf'ihi. Orang kada berilmu bapandir, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, banyak memberikan mudarat. Maka bila ada nangka itu kiau ulun panglimanya, aku alim jago, aku alim mengaji 10 tahun, mana dalilikam cari ilah lah bu, aku ini sayang lawan buan pasar, sayang bu, ulun tuh gue sayang lawan buan pian yang di pasar ini, maka jangan ulun bila akan karena Pak Ai maaf lah, mudah-mudahan buan pian ini sayang lawan ulun juga, ada maras kapian lawan ulun ini banyak benar Pak Ai besi musuh banyak benar ulun jadi mudah-mudahan di pasar ini ketujuan lawan ulun, jadi banyak ulun besi pandukung musuh ulun banyak benar, karena saat ini ulun dicaramah di mana-mana aja menghantam jujuran larang, intinya jujuran larang tuh bungol benar, ulun hantami wahine. Alhamdulillah banyak yang mendukung, babinian ada juga yang mendukung, bujur gue jar, jujuran tuh kada bagus larang-larang jar, kasihan lalakian, buan binian mendukung, alhamdulillah, buan lakian banyak juga yang mendukung, nah kada mendukung banyak juga. Samalah ulun caramah bu Ai, di mana ada di satu sekolah sanawiyah, sekolah ulun kada menyambat sanawiyahnya, kayaknya karena penjara, ya kalau itu muridnya 250, babinian sekitar pokoknya tangan 200-an. Jadi ulun takuri kakanakan toh, kakanakan cinta Nabi kada, cinta hendak jadi orang baik, apa hendak jadi tukang bajak, hendak jadi orang baik buruai. Nah jadi kalau ikam menikah, ikam kawin, jujuran larang apa murah? Larang ujar lah, calon musuh ulang ya kuna ini kan banyak beda kalau musuh ulun lah. Makanya tambah kurus Ustaz mau jene. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kada apa-apa banyak musuh, kada apa-apa, tapi banyak juga pendukung. Mudah-mudahan di pasar ini bertahan mendukung ulun melawan bahwasanya pasar itu tempat barokah. Kenapa pasar itu tempat barokah? Satu, pasar itu ujar Abu Kilabah dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilzamis suq fa innal ghina minal afiyah. Wahai umat muslim, lazimilah pasar, bagawilah di pasar. Jar Abu Kilabah, ilzamis suq, lazimi pasar, bagawi di pasar. Berjualan apakah di pasar? Karena kalau ikam begawi di pasar, ikam dapat rejeki dan kada minta lawan manusia. Fa innal ghina minal afiyah. Bila ikam begawi kada minta lawan manusia, itu engkau adalah mendapatkan keafiatan. Abu Kilabah menyuruh ilzamis suq, lazimi pasar. Abu Kilabah, siapa Abu Kilabah? Ulama. Sayyidina Umar
yang tahu kalau Sayyidina Umar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar itu berucap, ujar Sidin, ma min maudiin ahabbu ilayya min ayatinil mautu minas sub li anna fihi atasawwaqu fihi li ahli. Tidak ada tempat yang aku inginkan untuk mati kecuali aku berkeinginan mati di pasar. Kenapa? Karena kalau aku dan Sayyidina Umar mati di pasar, aku mati dalam keadaan mati syahid. Dikarenakan ketika mati di pasar, aku mati dalam keadaan mencarikan nafkah dan istrinya. Sayyidina Umar aja nggak mati di pasar. Ayo, lagi pasar tempat setan, pasar tempat setan. Walau ganyau jamban larut, bujur kada, bahkan ini kenapa guru banyak nyaring ceramah kuciak? Karena harinya hujan, malam pulang. Istri kadeda, saya benyuk. Minum dulu, anjuk. Andakah, bukan samuran. Lanjut. Jangan sampai ada dari kita yang berkeyakinan bila hendak masuk surga beampih pada pasar, cukup di masjid aja. Jangan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, suatu saat pernah di zaman Rasulullah ada orang yang beribadah di masjid saja, kada tulah ke pasar. Ditanya oleh Nabi, ujar Rasulullah, di mana ikan begawe? Kayak apa mengongkosi anak bini? Ujarnya menjawab, Rasulullah yang mengongkosi ulun, akhi, saudara ulun nang begawe, ulun di masjid saja. Apa ujar Nabi menjawab? Ahuka akbadu minka. Sadak ikam lebih beribadah daripada ikam, dan sadak ikam lebih mulia daripada ikam. Nabi SAW melarang umat muslim hanya berdiam di masjid, kada ke pasar. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti apa pasar ini bagus atau kada? Berarti jangan kita punya pemahaman hanya di sini mencari duit, kada. Pasar ini Pak Ai, maaf, oh anak muda, kenapa susu pulang ke banyaknya Pak Ai, lagi-lagi namanya, kalau pemberitaan mana? Masih pemberitaan? Lagi kan? Bismillah, susu, nah mantap benar kayaknya, nah. Satu ganjil ya Allah. Makasih Pak Manlah, makasih banyak. Udah ada begini mau minum susu barang. Lanjut. Jadi pasar ini bukan hanya tempat mencari duit, tapi bahkan punya inilah. Bila kita hendak tak kumpul Nabi Muhammad, mudah-mudahan pada saat kita tak kumpul Nabi, amin. Bila hendak tak kumpul Nabi Muhammad SAW, syaratnya harus ke pasar. Karena ujar Nabi, amalan bila hendak tak kumpul lawan Nabi adalah jujur berjualan. At-tajirul aminus sadaqul muslim ma'asyuhada wan nabiyyina yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, yang amanat, yang kada berdusta, orang itu tak kumpul lawan Nabi di hari kiamat. Mudah-mudahan di sini bertahan tak kumpulan lawan Nabi. Amin. Makanya dua ulun mulai awal tadi, ujar ulun iman meningkat, takwa meningkat, hujungan 10 juta sehari. Wah, kita di sinilah pasar parannya pasar Berebe inilah. Hujungan 10 juta. Nang bajualan iwak 20 juta. Nang bajualan tempe 15 kin. Kada jangan mangalahi iwak. Nang bajualan lumbuk tak genjang aja hujungan teh. Ini bubuhan lumbuk tuh berapa nang sadang yo? 2 sama rapat lah. Sehari sugihan barataan. Habis itu matian, imbang mati kasurgaan beneran barataan. Oma, itulah ngarannya dunia nyaman, akhirat nyaman, paket komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia berduit, di akhirat tak kumpul Nabi berkat napa bajualannya jujur. Ulun beri waktu setengah jamannya lagi ya. Lagi apa terus? Taros kan?
parkir raulon. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan di sini hanya tempat cari duit. Masya Allah. Kita hendak berkumpul Nabi di akhirat, di sini tempatnya. Bila kita berjualan jujur, berkumpul Nabi di akhirat. Bahkan di zaman bahari, tolak ukur orang tu mulia atau kada, bisa dipercaya atau kada, lihati bajualannya. Zaman bahari. Saya kira paham ulun menjelaskan lah. Kita ini rancak kadang-kadang ada lelakian malamar anak kita. Kita ini bingung. Guru jan, lakian tuh baik atau kada? Bu, masih semangat? Kita kadang-kadang ada buai lelakian malamar anak pian. Kadang-kadang bingung. Kenapa bingungnya? Betakun kesana kamari. Ada nang betakun lawan tuan guru bagus. Ada juga nang betakun lawan dukun gumol. Kenapa guru? Anu jabat takun lelakian tuh bagus atau kada? Hujan, baik atau kada diambil minanto? Bingung kadang kita. Nah, anu guru aja ujar. Ada nang memadahkan kalau zaman wah ini kan tolak ukur orang baik itu asal bakubiah, asal betapih. Yalah. Zaman bahari kada nangka itu. Tapi maaf, ulun kada menyambat orang bakubiah, orang betapih. Betapih itu bagus simbol Islam. Tapi bukan, jangan jadikan tolak ukur percaya bahwa dia orang baik atau kada dengan mengukur tapihnya. Jangan sampai. Jangan mengukur melihat orang rancak ke masjid. Jangan. Tapi mengukur itu ada 3. Ujar ulama madakan la yaghurrannaka minal mar'i qamisun raqa'ah. Jangan engkau tertipu dengan gamis seseorang. Kadang-kadang pakai bagamis tapi pandusta aja. Banyak mereka itu, tapi di Korea Selatan. Nah, jangan juga tertipu dengan seseorang apa? Seseorang itu berangkat tapi bertinggi, bersingsing. Wala jabinun, jangan juga tertipu dengan dahi kurang, behirang ini. Karena kebanyakan sujud, kadang mereka itu mau aja mengorupsi duit kurang, mau aja juga. Paham? Jelas? Di zaman Nabi kalau hendak tahu orang itu bisa dipercaya atau kada, tolak ukurnya 3. Salah satunya kayak apa? Dia kalau bajualan. Waladan darahim pandur bayahu wa wara'ahu. Lihati pas bajualannya. Makanya Nabi itu kawin lawan Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah kancang benar hendak lawan Nabi? Karena Nabi dipastikan orang baik karena teruji ketika berjualan. Jadi bila hendak tahu orang itu terpercaya atau kada, lihat bila berjualan, jangan melihat kopiahnya. Bila julungi duit 100 juta, orangnya pulang gendal kayak ulang ini 2 meter kiri 2 meter kanan, tak hiring pas diberi duit 100 juta, himpal 50, tungarannya panitu bagulang. Hujan. Tapi bila ada orangnya salawat katuk aja, batupi aja, rukuk mencukeng wah ya. Tapi inya melihat duit 20.000 ada mengambil, ada lain hak milikku. Atau berjualan maangsol 20.000, tapi si penjual maangsol tak salah 30.000. Ujar nang acil memadahkan, tak salah maangsol nah. Aku seharusnya langsung 20 aja, tapi nya lebih membayari lebih 30. Kada memakan hartanya, itulah orang dipercaya. Jelas? Paham? Terakhir dari ceramah ulun, mudah-mudahan pasar ini berkah, amin. Maka nasihat ulun bagi nang di pasar, jadikanlah di pasar ini bukan hanya untuk mencari duit, tapi hubungan kita lawan Allah, hubungan kita lawan akhirat. Maka sesungguhnya apa yang kita di pasar ini berdata Allah, apa yang kita di pasar ini mau kada mau, hakun kada hakun, tetap kita dihisab oleh Allah. Ada orang yang di pasar ini yang hendak mencari duit aja, ada merasa bahwa ia bakal dihisab oleh Allah. Ada juga yang merasa di sini mencari duit sambil inya menjaga yang haram-haram karena inya meyakini pasti dihisab oleh Allah. Silahkan kita percaya, silahkan kada,
kayak pahaja gawian kita di pasar ini akan dihisab oleh Allah. Perbuatan kita di pasar ini menentukan kita diridai Allah atau dimurkai Allah. Dapat surga Allah apa dapat neraka Allah tergantung apa yang ada di pasar ini. Oleh karena itu mudah-mudahan pasar ini lebih meningkat. Amin. Hindarilah di pasar ini sekira kita bertaat, jangan sampai hanya berujung dunia. Karena tipe orang di pasar tuh 3 Pak Ai. Tipe orang di pasar tuh 3 Bintar Ai. Kau kada panjang lebar lagi habis. Ayo lah. Pasar di pasar tuh 3 tipenya. Tipe yang pertama ada orang yang kada dapat dunia, kada dapat akhirat tuh game. Mudahan kita jangan. Dunia kada, akhirat kada ada. Siapa dia orang dunia kada, akhirat kada? Orang yang berjualan tapi zalim. Ujungnya masuk penjara. Dapat duit kada, dapat dunia kada, akhirnya masuk penjara. Dunia akhirat jin koper, dunia akhirat KO. Na'udzubillahi min. Ada tipe yang kedua lagi di pasar ini. Dunia dapat, akhirat kada. Baguslah guru, bagus. Artinya tak bagus, pada kada dapat sama sekali. Ya Allah. Siapa dia orang yang berjualan dengan cara menipu? Ujungannya 10 juta sehari. Sugih kawan nukar motor, sugih kawan menukar rumah. Banyak orang tertipu. Dapat dunia tapi akhirat kada dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma tak baik-baik juga pada kada dapat sama sekali. Tipe yang ketiga adalah nama orang yang di waktu di pasar dapat dunia dan dapat akhirat. Nah ini nang jauh tadi teh. Ketika berjualan bagus dengan cara adil, dengan cara ihsan, dengan cara yang bagus sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berujung 10 juta sehari, pas meninggal ujar Nabi, nah ancong jempol. Ini umatku, ini umatku, ini pedagang yang menerapkan cara-caraku. Napa pedagang-pedagang yang jujur. Paham lah? Paham jelas? Makanya satu, berarti guru napa yang dijauhi dalam agama itu ada adil, ada ihsan. Satu, dalam agama itu jauhi nang haram-haram. Napa guru nang haram-haram berjualan? Satu, manyalundup kada boleh. Paham pian manyalundup lah. Paham menyelundup lah. Menyelundup tuh kada boleh. Menyelundup paham lah bunikam? Kada paham. Mengerti menyelundup ah? Apa maksudnya? Menyelundup itu haram hukumnya apabila barang itu barang pokok, ujar ahli fikih. Berarti kalau berjualan mainan ringan, mainan kekanakan tuh kada haram menyelundup. Lah, bila berjualan apa lagi? Kenapa lagi berjualan diri? Berjual diri kata kau menyelundup lah. Menyelundup tuh haram, ada boleh. Ngarannya al-ihtikar. Barang siapa menyelundup, ujar Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari. Menyelundup tuh haram. Satu, kalau jenis makanan pokok, beras, gula, minyak, sayur, itu kada boleh diselundup. Apabila kada bolehnya pas waktu barang langka manusia berhajat, haram menyelundup. Jelas kalau berarti guru bila barang banyak kita tahan barang, kita jual menunggu harga naik, itu kada apa-apa. Oh, yang kedua jangan sampai mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Celaka ujar Nabi orang yang mengurangi timbangan. 2 kilo dipadahkan tengah 2 kilo. Itulah ngarannya mutaffif. Siapa mutaffif? Idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Mutaffif itu bila batu tukar hendak minta lebih, tapi bila berjual mengurangi. Mudahan kita terhindar daripada orang yang mengurangi timbangan. Amin. Yang ketiga yang kita hindari, yang lima lah. Yang ketiga yang kita hindari napa? Aib-aib barang dibuka. Bila berjualan iwak buruk padahakan iwak buruk. Bila bawang-bawang buruk padahakan bawang-bawang buruk. Maka Nabi SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Nangka 4, setelah jangan mengurangi barang, jangan sampai mendustai harga pasar. Apa harga pasar? Karena bawang itu ada harga pasarnya, lombok ada harga pasarnya. Lombok saat ini naik nih. Naiklah. Berapa sekilo ini? Berapa? 80. Mudahan tambah naik lombok, amin. Tinggi. Lombok mudahan tambah naik. Cuma lombok nila naik wajar. Amun jujuran naik ada wajar. Kayaknya lo terakhir membahas jujuran lah. Bu maaf Pak Ai lah.
wah ini amun Lombok naik itu wajar, karena wajar saat ini banjir. Lombok ada tapi ada, ya kalau nah jujuran ini benaik ada wajar, di mana sebabnya? Ya bungol mana jujuran ini benaik taruh sih kam benar. Ada mulai kita mendustai harga pasar. Misalnya Lombok saat ini misalnya 80, kita padahakan 100.000. Orang nang batu tukar kada tahu ujar kenapa jar aceh larang badar Lombok ujar. Aku jadi situ manokan 70. Di sini kenapa 120? Ano cilai ini banjir Lombok larang 120 harganya. Mendustai harga pasar juga haram. Itu Lombok. Tapi amun jujuran larang tuh kada bingung ulun. Di mana sebabnya jujuran tuh larang? Ayo. Terakhir, habis dulu aja lah. Siapa nang kawa memadahkan apa sebabnya jujuran tuh belarang? Apa sebabnya ulun beri 50.000? Bo. Jujuran tuh jadi larang apa sebabnya? Bila kau memberi ulun beri duit 50.000. Adalah. Pon. Nah, tabungas leh. Nah, nikah itu kada batu tukar. Nikah itu lain jual beli. Karena kalau nikah itu jual beli, berarti lakian tidak boleh dihukumi zalim bila menggental kepala bininya. Iya kalau ini HP ulun tukarik, ulun buang, zalim lah. Karena ampun ulun. Nah kalau memang nikah itu jual beli, berarti menggantal kepala bini itu kan apa-apa, karena sudah ditukari. Jon, ada juga nama mengadakan apa? Gorojar, bawang naik jan, badas naik ujar, jujuran jadi naik juga, biar turun tetap naik. Ada alasan katanya. Dan terakhir mau habis tutup, jujuran ini perlu kita ketahui lah anak muda lah. Jujuran ini bila kada disikat benaik terus, bila dituruti benaik terus. Makanya jujuran ini harus disikat. Kayak apa cara menyikatnya? Terakhir, cukup wahai umat muslim yang melarangi jujuran, biar kada dapat syafaat Nabi, karena menyusahkan umat Nabi, menyusahkan lakian. Ujar Nabi, kada hendak aku mensyafaati. Kenapa? Umatku kada kawin, malas izin itu sampai berzina. Gara-gara jujuran larang-larang. Sekian dari ulun, mudah-mudahan kita berataan berkah, rezeki kita naik, berkah takubul lawan Nabi Muhammad SAW. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ulun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.